Waduh, waduh, anjir. Oke, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama aku di sini Aaron Arjet. Oke, kita kali nge-vlog lagi nih guys. Masih pagi, udah mulai rame tapi ya. Ini jam segini kadang rame tuh karena ya karyawan-karyawan sini pada memang jamnya masuk sih ya. Udah jam 8, ada jam 9. Ngomong-ngomong soal jam masuk, gue pengen bahas sedikit ya soal wacana. Bunyi apaan? Kayak ada yang mau nabrak gue. Gue mau bahas soal wacana yang katanya Jakarta macet dan bla bla bla, pengen dibikin jam kerjanya itu 2 kali. Bukan jam kerja sih, kayak shift gitu ya. Ada yang pagi jam 8, ada yang jam 10 kerjanya masuknya gitu kan. Nah, di sini gue kalau sebagai karyawan juga, sebagai motovlogger juga, anjay, pengguna motor juga, sebenarnya sih gue pengen bilang itu idenya menarik sih, tapi menurut gue masih kurang efektif. Karena sebenarnya mau jam 8 kayak jam 7 kerjanya ataupun jam 9 sebut, sebenarnya tapi sama aja macet, karena memang volume kendaraannya pun juga udah membludak gitu. Buat kalian yang kerjanya, waduh ini kenapa nih? Wih, anjir ini nggak bener. Oke, buat kalian yang kerjanya jam 8, jam 9, itu kalian pasti berasa lah ya, macetnya tuh sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Cuman kalau yang berangkat jam 8 itu biasanya ketemu macetnya itu adalah sama anak-anak sekolah biasanya tuh, atau yang memang ketemu sama pegawai-pegawai negeri lah ya, yang biasanya masuk jam 8. Nah itu biasanya kenanya macet di situ tuh. Kalau jam 9 itu biasanya ketemu jam macetnya itu ya sama yang pekerja-pekerja lain gitu. Jadi sebenarnya jam kerjanya itu sebenarnya udah banyak yang bervariasi ya, ada jam 8, ada jam 9, mungkin ada yang jam 7 kan, kita nggak tahu. Sebenarnya jatuhnya sama aja sih. Menurut gua paling bagus itu ya, satu, kita memang dari pemerintah juga mesti memperbaiki transportasi umum. Karena transportasi umum itu kalau udah bagus, benar-benar bagus gitu ya, bukan cuma kayak sekarang masih banyak kekurangan, masih banyak trayek atau jalur yang sebenarnya kita nggak efektif gitu. Contoh nih, paling gampang contoh, misalkan gua dari sini, dari Priuk misalkan ya, gua mau ke kemana ya misalkan ya, gue pengen ke ini deh, pengen ke Gunung Sahari deh misalkan. Kalau naik angkot biasa kan gue tinggal naik dari Tanjung Priuk lewat ke arah yang Gunung Sahari tuh bisa tuh lewat pakai 15A kalau nggak salah ya, apa M15 gue lupa. Pokoknya naik angkot yang Waret Lor Bebek tuh. Nah itu nanti tinggal nyambung lagi. Sedangkan kalau naik busway itu yang gue tahu ya, itu tuh kalau dari Priuk tuh nggak ada yang langsung ke arahnya Gunung Sahari situ. Ibaratnya kita mau dari A ke B yang sebenarnya gampang tuh jadi agak susah gitu. Walaupun sebenarnya trayek busway itu udah mulai diperbanyak kalau gue lihat, tapi tetap masih kurang sih. Mungkin karena armadanya kurang, masih nggak secepat kalau kita naik motor atau naik ojol, atau misalkan kita naik angkot yang biasa gitu ya, angkotnya banyak terus langsung cepet gitu loh. Nah itu pun juga kadang masih nunggu dulu lah dan segala macam. Jadi ya menurut gua masih kurang sih. Kalau untuk jam kerja digeser jam 8 jam 10 itu menurut gua kurang. Yang kedua, bisa diterapin WFH lagi, tapi ya menurut gua seminggu sekali lah ya, di jam-jam yang macet gitu. Atau misalkan di daerah-daerah tertentu yang benar-benar macetnya parah di hari apa misalkan, nah bikin deh tuh misalkan setengahnya itu hari Rabu misalkan nih, setengahnya WFH nih, setengahnya lagi nggak WFH gitu, misalkan dari kantornya lah ya. Kalaupun memang kantor beda-beda ya bisa lah diterapin yang mulai-mulai kayak zaman-zaman dulu Covid sih, cuman nggak sampai harus segitu banyak WFH, karena kan kalau WFH juga nggak kurang efektif. Tapi ya gimana, kita harus mengorbankan salah satu sih demi mendapatkan sesuatu yang lain gitu kan. Wah ini hijau nih, keburu nggak nih? Come on. Pas banget cok. Biasa kadang di situ tuh suka kadang macet. Jadi ini mumpung hijau, untungnya masih dapat sih gua. Wih buset, polisi banyak bener bos. Gile. Kenapa gua gara-gara masuk ke jalur ini ya? Apa gara-gara pakai helm?
Kok tiba-tiba tuh bapak ketilang dah? Apa pelacak udah mati kali ya? Wah, curiga gue. Waduh, waduh, anjir. Buset, woi, berarti bener. Anjay. Siapa tuh tiba-tiba dadak bangke motor gua? Wanjay, wanjay. Gua masih nepi dulu nih. Ntar gua nepi dulu ya guys. Anjir, siapa tiba-tiba ngerem mendadak? Waduh, anjir. Bentar, nih jalannya nggak ada yang sepi. Buru gaya, gue juga udah mau telat lagi. Udah ngepres nih bos jalannya. Anjir, tahu siapa tadi berhenti mendadak ya? Gue nggak tahu. Tadi sih kayaknya ada Matic paling depannya tiba-tiba berhenti mendadak. Ntar ya, gue lihat dulu motor gue kenapa nih. Puter-puter nggak ada. Oh yaudah, gituan nggak ada apa-apa. Saya tadi emang gue ngerasa cuma nabrak dikit doang sih, nggak sampai parah. Jadi pas gua ngerem itu memang udah mepet. Cuman ibaratnya secara jarak itu udah nggak terlalu nggak terlalu ngaget sih. Jadi yang pertama kaget tuh, napasnya gua ini kayak gua yang kedua kali mepet itu nggak terlalu ngaget ngeremnya. Jadi mungkin yang belakang juga nggak terlalu kaget juga. Kalau tiba-tiba lu jalan tiba-tiba sentak ngerem mendadak pasti langsung set gitu. Lebih berpotensi menyebabkan kecelakaan beruntun. Tadi hampir beruntun sih bisa dibilang. Aduh, membagongkan sekali. Oh enggak, gua nggak masuk bakso ya, maaf. Sabar, santai. Nah, ini salah satu alasan gua menyukai si Cyberholt ini adalah karena bodinya yang ramping dan mungil. Jadi tuh bayangkan, lihat tuh, segini gua masih dapat loh. Jadi ini salah satu alasan masih mempertahankan si Cyber, karena dia bodinya slim, langsing, harinya juga lumayan. Ya udah, jangan lupa kalian like apabila suka, share apabila dirasa video ini bermanfaat, dan subscribe ke channel gua apabila kalian ingin mendapatkan informasi terbaru seputar video gua. Oke? Wah, kita hampir terlewatkan. Oke guys, see you in next video. Bye bye.